Optimis, percaya diri, mandiri, yes. Salam KLP, sehat, Muda, ceria, bahagia. Oke, yang terakhir ya, yang barusan kita tadi, yuk siap semangat jawabnya. Jantung, 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 sehat, Jantung. Iya, terima kasih. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Sudah menonton kegiatan senam keberhasilan yang dilakukan oleh Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan dilakukan setiap hari Selasa. Kegiatan yang dilakukan pada hari ini yaitu berupa senam dan kegiatan majelis talim mendapat kunjungan daripada Ketua Yayasan Jantung Indonesia, Ibu Muhadi Yahya. Berikut laporan kami selengkapnya. Ketua Yayasan Jantung Indonesia Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat Kantor Lembaga Lanjut Usia Indonesia LLI Sumatera Selatan di Jalan Kapten Anwar Sastro atau Lorong Kulit, Palembang. Dalam kunjungan ke LLI Sumatera Selatan tersebut, Ibu Fauziah Mawardi Yahya didampingi oleh Ketua Harian Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial BK3S Sumatera Selatan, Ibu Nina SH, sekaligus juga melakukan penyuluhan kesehatan lansia, perawatan dan penyakit lansia lainnya yang disampaikan oleh Ibu Elia SKM MPH bidang preventif Yayasan Jantung Indonesia Sumatera Selatan, sekaligus juga turut serta melakukan senam sehat bersama komunitas LLI Sumatera Selatan yang semuanya sudah berusia lanjut. Ketika tiba di Sekretariat LLI Sumatera Selatan pukul 7 waktu Indonesia Barat, Ketua Yayasan Jantung Indonesia Sumatera Selatan Ibu Fauziah Mawardi Yahya langsung bergabung dengan ibu-ibu komunitas LLI melakukan senam sehat bersama dalam usaha untuk memberdayakan dan peran para lansia guna mewujudkan lansia yang tangguh, yaitu lansia yang sehat sejahtera, aktif dan senantiasa berdaya guna di tengah-tengah masyarakat kendati di usia yang senja. Senam lansia yang berlangsung selama 1 jam lebih itu dipimpin oleh para pelatih senam lansia yang rutin melakukan senam setiap hari Selasa, antara lain oleh Ibu Mary Rosita SPD, Ibu Mardalena dan lainnya yang sudah berusia lanjut namun tetap ceria dan energik kendati di usia yang telah senja. Kunjungan Ketua Yayasan Jantung Indonesia Sumatera Selatan Ibu Fauziah Mawardi Yahya tersebut berlangsung Selasa 6 Agustus 2024 yang juga merupakan kunjungan silaturahmi kepada para pengurus dan anggota LLI Sumatera Selatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial para lansia sekaligus menyerahkan bantuan paket tali kasih dari Ibu Fauziah Mawardi Yahya. Berikut liputan dan video dokumentasi selengkapnya serta wawancara kami dengan Ibu Ketua Yayasan Jantung Indonesia Sumatera Selatan Ibu Fauziah Mawardi Yahya dan juga Ketua LLI Dr. Burlian Abdullah dan juga Ketua Harian BK3S Sumatera Selatan Ibu Nina SH. Mana suaranya? Beda. Iya, mengatakan lagi. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu dan wanita, boleh. Aku ini kalau Rai tahu, cuma nama tak tahu dia mama. Kami itu sudah lansia, lanjut usia, Yayasan Jantung. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sempat hadir pada hari ini yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita kembali setiap hari Selasa pagi dan insya Allah setiap Kamis dini.
Kita baru saja tadi mendengarkan pembicaraan yang sangat bermanfaat. Andai kata arahan-arahan itu diberikan ketika kita masih muda, insya Allah panjang umur kita. Ini arahan ini baru diberikan setelah kita lanjut usia. Saya sudah berusia 80 tahun, Bu. Di dalam hadis qudsi, seseorang yang berusia 80 tahun itu, maka Allah hanya baiknya saja. Artinya tidak mungkin lagi kalau umur 80 tahun ke atas itu neko-neko. Kalau dulu masih muda, Bu, nonton televisi sudah tahu hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjangkan umurnya dan semakin baik amal perbuatan. Ini yang paling berat. Dulu saya di bawah umur 60 tahun itu, Bu, qiyamul lail itu 20 rakaat, tutup dan witir 3. Saya kerjakan setiap malam kita, Bu. Kami ini sudah lama rencana, Bu, untuk nambah lingkungan ini. Membuntu. Nah, kalau baik hadirat ibu-ibu ini dah pajak betisik kan Pak Gubernur. Supaya lingkungannya lebih baik, mulai supaya. Malah kita ingin pakai taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia ini mungkin masih banyak yang belum tahu, Bu. Kami kenalkan sedikit. Ibu ini adalah Ketua Yayasan Jantung Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah hari ini beliau berkunjung silaturahmi ke lembaga lanjut usia ini. Jadi mari kita sama-sama dengarkan, kita minta supaya Ibu Ketua Yayasan Jantung ini akan menyampaikan mungkin ada sambutan yang akan disampaikan beliau, pengarahan atau penjelasan dari beliau. Kita sangat mengucapkan terima kasih. Nanti mudah-mudahan nanti banyak bermanfaatnya untuk kita semua. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Fauzia. Selatan, Bapak Dr. Haji Berlian Abdullah, juga sekretarisnya Bapak Haji Ar-Rohim Hambor, beserta seluruh pengurus RRI Provinsi Sumatera Selatan, juga yang kami hormati yang sempat hadir dari Kepala OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, para pengurus Yayasan Jantung Indonesia cabang Provinsi Sumatera Selatan. Juga kami perkenalkan, kami ada Ketua Harian BK3S Provinsi Sumatera Selatan yang kantornya sebelah Dinas Sosial, yaitu Ibu Nita rombongan. Kenapa saya bawa? Karena saya sebagai Ketua BK3S Provinsi Sumatera Selatan. Sebenarnya kami BK3S ini sudah lama, Pak, untuk bergabung di lembaga lanjut usia ini, namun terkendala waktu dan keadaan. Jadi maka hari ini aku bawa, mudah-mudahan pertemuan hari ini bukan sekali ini saja, namun awal adalah untuk kita bersama-sama menjalankan guna untuk kesehatan kita sendiri. Juga yang kami hormati Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebut satu persatu, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadiran Allah, mudah-mudahan LLI dapat juara 1. Saya tanya dengan dokter jantung itu Dr. Adrian Zulkarnain kalau tidak salah, Dok, itu lansia bener kok bisa dapat nomor 1, itu senior kita, Bu, katanya, lebih ilmunya lebih pintar dari kami, katanya. Alhamdulillah, berarti lanjut usia ini walaupun sudah lanjut namun ilmu yang didapat masih muda itu masih terekam di tan kita semua. Jadi saya salut. Dan yang pendamping ini nanya, Bu, kenapa tidak pernah ke tempat kami, katanya. Kata aku, kalau aku nak kesini ujung-ujung kaki tidak diterima, ngapun. Biar kami diundang, kami membuat program untuk bermanfaat untuk lansia hingga terjadilah hari ini. Kalau kami, Bu, untuk masyarakat biasanya di Kamak itu
sosialisasi tentang bahaya rokok. Saya umur 64 tahun, alhamdulillah. Mungkin nanti dapat Pak Berlian, kami juga menjadi anggota lanjut usia yang ada di sini. Bukan sembarang kita ciptakan, namun diciptakan oleh kumpulan ahli jantung yang ada di pusat. Jadi sudah teruji dan sudah terukur. Gerakannya memang untuk kesehatan lansia. Kita ada beberapa gerakan Yayasan Jantung itu senamnya. Ada senam lansia, ada senam KJS, ada senam remaja, ada senam lompat tali untuk anak-anak usia 11 sampai dengan remaja. Insya Allah senam yang itu setiap Rabu sudah jalan 2 tahun ini. Jadi kami kalau berkenan untuk bergabung di Yayasan Jantung dan bergabung K3S, kami sangat sekali. Jadi itu ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, tadi ada yang bisik-bisik nanya ngapu ini datang. Jadi kedatangan kami ini sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, mohon ampun, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Yayasan Jantung Provinsi Sumatera Selatan, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk diri kita semua. Tadi sudah dijelaskan beliau bahwa saya juga mengulangi lagi. Yang pertama tadi kita itu senamnya tadi adalah senam itu jantung khusus untuk lansia. Ya. Jadi tadi pertama kita sudah membawakan senam jantung lansia. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Para penonton, saat ini ya Ketua Yayasan Jantung Sehat Indonesia Ibu Muhammad Yahya melakukan kunjungan ke Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan sekaligus melakukan senam bersama dengan anggota LLI Sumatera Selatan. Namun dalam hal ini kami akan menanyakan langsung kepada Yayasan Jantung Indonesia Ibu Muhammad Yahya. Assalamualaikum Ibu Muhammad Yahya. Selamat datang di Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan ini. Kami sangat berterima kasih sekali. Mungkin ada tip-tip khusus ya kepada para lansia selaku Ketua Yayasan Jantung Indonesia agar para lansia ini hidup sehat dan sejahtera, tidak hidup dengan agar tidak gelisah dan resah di usia yang lanjut usia. Ya, terima kasih. Karena kami juga termasuk lansia, jadi kita semua lansia sudah dipaparkan tadi. Yang penting kita minimal bisa menjaga diri sendiri, menyayangi diri sendiri, tidak merepotkan keluarga. Jadi kalau kita merasa bahagia, tidak ada rasa gelisah itu. Jadi dan tadi bahagia itu harus diciptakan sendiri, apa hobi kita, apa yang kita mampu sesuai dengan keahlian kita, kemampuan kita, itu yang kita kerjakan. Kalau ibu saya dulu hobinya masak, jadi setiap hari masak sendiri, walaupun ada pembantu, walaupun ada anaknya, dia mau masak sendiri, karena tangannya kalau nggak bergerak itu tadi ada asam urat, ada apa itu, jadi kita semua harus gerak sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan nyanyian kita, nyanyian lansia. Kita harus optimis, bisa menjaga diri kita sendiri minimal, jangan sampai merepotkan keluarga. Kalau kita sehat seperti sekarang ini, ya tradisi kita pasti kita masih ngomong cucu. Nah, dengan adanya kita ngajari cucu ngaji, ngajari cucu sholat, itu adalah kebahagiaan kita. Kalau melihat cucu-cucu kita bisa baca Al-Quran dari kita, itu sangat bahagia sekali. Itu yang membuat kita tidak stres barangkali. Kita bahagia, dan itulah Pak Berlian barangkali tabungan akhirat kita. Jadi selama ini kita dari muda bekerja, mencari uang untuk mengurus anak-anak. Nah, sekarang kita pada akhirnya yang dipikirkan tabungan akhirat, karena mungkin masih muda tidak sempat Pak ya kita baca Al-Quran yang penuh. Nah, sekarang dengan adanya tadi sudah dibilang oleh Pak Berlian umur 60 kan kita sudah pensiun, jadi kita mulai full untuk mengisi tabungan akhirat. Insya Allah tadi tabungan akhirat itu kalau kita sudah
isi sedikit-sedikit itu mengurangi stres. Itu kebahagiaan. Baik, saudara penonton, nah itulah Ibu Maria Yahya selaku Ketua Yayasan Jantung Indonesia. Ibu Maria, kami juga mendoakan agar nanti Ibu menjadi Ketua PKK Provinsi Sumatera Selatan. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya ini berandai-andai ya, kami selaku Indonesia ini mendoakan. Bagaimana nanti kalau sudah jadi Ketua PKK Provinsi Selatan, apakah ada mungkin dapat mengayomi kami selaku lansia ini? Yang jelasnya kita sama-sama lansia dan kita sama-sama merasakan bagaimana kebutuhan lansia itu perlu perhatian, perlu ayoman, dan perlu didengarkan apa yang keluhan-keluhan dari lansia itu. Insya Allah tidak berjanji, insya Allah kalau memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kantor BK3S kita di sebelah inilah. Karena selama ini kita tidak punya kesempatan, tidak punya waktu. Nah, insya Allah kami bukan hanya dari Yayasan Jantung, kami sekuat tenaga dari PKK, dari apa organisasi kita akan bersama-sama membuat program hingga bermanfaat untuk masa tua kita. Saudara penonton, dalam kesempatan ini juga hadir Ketua LLI Sumatera Selatan, yaitu Bapak Dr. Haji Bulen Abdullah. Assalamualaikum Pak Ketua. Ya, dengan ada kunjungan Ibu Maria Yahya selaku Ketua Yayasan Jantung Indonesia, apa kira harapan Anda? Jadi kita bersyukur pada hari ini mendapat kehormatan kunjungan dari Ibu Mawati dan kawan-kawan. Suatu kehormatan bagi kita, dan apa yang beliau paparkan tadi mudah-mudahan dapat kita hayati supaya kita bisa betul-betul menjadi lansia tangguh, bukan hanya dalam ucapan tapi betul dalam realitas kehidupan. Jadi sekali lagi kita terima kasih pada beliau, semoga juga beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, semoga kita bersama-sama bisa menjadi lansia yang tangguh. Saya kira itu saja. Baik, penonton, nah itulah kunjungan daripada Ketua Yayasan Jantung Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia Sumatera Selatan, Ibu Maria Yahya, dan kami juga wawancara dengan Ketua LLI Sumatera Selatan. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kunjungan Ketua Yayasan Jantung Indonesia Sumatera Selatan, Ibu Fauziah Maria Yahya ke LLI Sumatera Selatan, juga turut serta Ketua Harian Badan Koordinasi Kegiatan Keluarga Sejahtera BK3S Sumatera Selatan, Ibu Nina Sarjana Hukum, yang mempunyai peran dalam mengatasi problema sosial di masyarakat, termasuk juga LLI Sumatera Selatan. Berikut keterangan Ketua Harian BK3S Sumatera Selatan, Ibu Nina Sarjana Hukum. Pada kesempatan pagi hari ini, sebetulnya kantor BK3S itu ada berdampingan dengan kantor LLI ini. BK3S adalah Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Sebetulnya dalam sasaran kegiatan kita, lansia termasuk salah satu dalam program yang menjadi sasaran dari program-program BK3S, selain daripada program lain seperti anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dengan kegiatan pagi hari ini kami berharap ada hubungan nanti antara kita BK3S dengan LLI ini, karena kita akan komit dengan program-program yang sudah menjadi tugas pokok dari BK3S Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Baik, dan demikianlah wawancara kami dengan Ketua B3S Ibu Nina dalam usaha untuk meningkatkan tentu kesejahteraan sosial, termasuk diantaranya Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai melakukan senam sehat lansia, dilakukan penyuluhan kesehatan dari tim penyuluhan dan preventif Yayasan Jantung Indonesia Sumatera Selatan oleh Ibu Elia SKM MPH. Salah satunya ditandai usia lansia tetap aktif untuk berolahraga. Ya. Ibu-ibu jantung sehat panca yang pertama adalah S, seimbang gizi. Nah, ibu-ibu kalau makan kita jangan sekedar makan, utamakan makanan yang bergizi. Kalau sudah makan nasi jangan lagi makan pempek, ya. Ya, jeda dulu, karena pempek dengan nasi sama, kandungannya sama-sama karbohidrat. Kalau nggak jadi lansia yang sehat, ya, yang sehat. Lihat,
Saya bangga dan kagum kepada ibu-ibu semua, tidak ada yang obes, badannya bagus-bagus kalau ya, wajahnya cerah-cerah semua, seimbang gizi. Terus yang kedua, nah ini yang ada saya sampaikan Pak, karena di belakang ada bapak-bapak, tapi insya Allah saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini tidak ada yang merokok, benar tidak Pak? Alhamdulillah untuk hari ini jam ini tidak merokok, tidak. Tapi stresnya bisa dikelola sehingga dengan stres bisa memacu kita menjadi lebih produktif, lebih juga sehat dan lebih bahagia. Karena memang satu konsep yang saya pegang, kunci hidup adalah bahagia. Ya, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afir, hamdan mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il wal afat wa tarjilana biha min jami'il hajat wa tuqra'na biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha min jami'il darajat wa tuballighuna fil ghayati min jami'il khairat wa tuqra'na biha al-mamat innaka ya Allah sami'un qaribun mujib wa ya qadar. Allahumma ja'alna mahfuma wa ta'ala Allahumma ya Allah atas nama Halo. Ya, kalau bisa, dan rumah